Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih bisa mempertemukan kita, semoga dalam keadaan sehat semua, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin Al-Falah TV dimanapun berada, insyaallah pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sholat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jamaah Al-Falah TV dimanapun berada dan kita semua bisa mengamalkannya. Hadirin jamaah Al-Falah TV dimanapun berada, sholat merupakan salah satu kunci utama dalam kehidupan. Bahkan kita ingin baik, maka perbaikilah sholatmu. Maka perintah sholat dalam Al-Quran itu sangat banyak. Sungguhnya sholat itu adalah salah satu bentuk kesabaran kita dalam melaksanakan hal-hal dalam rukun-rukunnya juga. Tentu kita harus bersabar. Sholat merupakan adalah salah satu kunci tiang agama dalam agama Islam. Maka jika ia meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama Islam. Namun yang perlu kita ketahui bahwa di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama yaitu tentang makruhnya dalam sholat. Ada beberapa hal yang makruh yang kadang kita lupa atau kita tidak ketahui tentang makruh-makruh dalam sholat. Yang pertama adalah di sini yaitu tentang bertolak pinggang. Dilarangnya untuk kita menaruh tangan di atas pinggang pada saat ketika sholat. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadisnya di situ bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang bertolak pinggang pada saat sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu menoleh ke kanan atau ke kiri. Itu adalah salah satu larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertolak atau menoleh ke kiri ke kanan. Nah, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sungguhnya orang yang menoleh ke kiri maupun ke kanan itu adalah bentuk ajakan setan kepada seorang tersebut. Jadi kita dilarang untuk menoleh ke arah kiri maupun ke kanan. Jadi kita harus fokus untuk sholat atau mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Nah, kemudian yang berikutnya itu meludah ke depan atau ke sebelah kanan. Jadi kita tidak boleh meludah atau ke depan atau nanti ada sesuatu yang mengganjal dari mulut kita pada saat sholat, maka dilarang kita untuk meludah ke depan maupun ke kanan. Nah, perintahnya di sini adalah bagaimana cara kita meludah yang baik atau cara kita meludah yaitu meludah ke kiri atau ke arah kaki kiri yang sebelah kiri. Nah, itu perintahnya. Kemudian yang ketiga yaitu menutup mulut di dalam sholat. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini menutup mulut ini ada beberapa hal yang dibolehkan. Yang pertama yaitu ketika dia memiliki suatu permasalahan penyakit itu dibolehkan. Namun dalam proses tidak sengaja atau disengajakan atau tidak ada penyakit hal-hal yang lain sehingga dia menutup mulutnya, maka itu hukumnya juga makruh. Jadi ketika masa pandemi itu boleh, tapi ketika pandemi sudah tidak ada itu dimakruhkan sholatnya, karena pada masa itu juga Rasulullah SAW janganlah kita, karena pada masa itu Rasulullah SAW memperlihatkan bahwa para sahabat melihat gerakan-gerakan mulut Rasulullah atau gerakan dari bagian wajah Rasulullah itu ketika sholat. Jadi itu perlunya kita untuk tidak menggunakan penutup mulut. Nah, oleh sebab itu maka makruh sholatnya ketika kita menggunakan masker atau sejenisnya. Ketika kita memiliki penyakit yang seperti pilek atau flu gitu kan, jadi silahkan bisa menggunakan masker atau bisa mengambil posisi yang paling belakang supaya tidak mengganggu jamaah-jamaah yang ada di sampingnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu makruhnya sholat, yaitu ketika rambut masih terurai, tidak ke dalam rapi, kemudian lengan pakaian kita pada saat wudhu kita tidak turunkan ketika sholat, kemudian di situ ketika selesai wudhu rambut kita sudah kita basuh namun kita tidak sisir lagi, itu adalah hukumnya makruh.
Jadi perlu diperhatikan hal-hal yang sepele seperti itu, karena ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dalam keadaan rapi dan bersih seperti itu. Jadi ketika berwudu hendaklah kita untuk menyisir rambut kita atau memperhatikan pakaian-pakaian kita yang lain seperti lengan baju kita seperti itu. Nah, dari Abbas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk sujud di atas anggota yang 7 dan ia dilarang menahan rambut dan kainnya. Nah, jadi pada saat sujud mungkin ada dari teman-teman semua atau jamaah yang lain memiliki rambut yang panjang di situ. Jadi sholat itu tidak boleh kita menahan rambut, sujud sambil seperti ini. Nah, makanya ketika memiliki rambut yang panjang, adalah kita untuk menggunakan tutup kepala seperti itu. Jadi makruh sholat kita ketika sujud. Lalu ketika sujud kita menahan rambut kita supaya tidak jatuh ke depan. Nah, itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentang menyapu tanah atau membersihkan tempat sujud. Boleh dilakukan sesekali saja, tapi jika ia keseringan itu hukumnya makruh. Nah, itu adalah hal-hal yang membahayakan sholat. Jadi ketika sujud, membersihkan tempat sujud, jadi itu boleh dilakukan jika itu sekali. Tapi jika dilakukan berulang kali, itulah hukumnya makruh. Nah, yang berikutnya itu membuka mulut ketika menguap. Itu adalah salah satu bentuk makruhnya sholat. Menguap, namun tidak kita menutup, itu adalah makruh. Di sini disebutkan bahwa mengapa di dalam sholat datang dari setan, maka bila seorang menguap, hendaklah menahan sepenuhnya. Jadi kita usahakan untuk menahan, tidak membuka, gitu. Bagaimanapun kuat. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama atau ustaz yang risalahkan dan pernah menjelaskan tentang menguap, yaitu usahakan untuk menahan. Bila perlu gigit lidah kita untuk tidak menguap. Nah, seperti ini, kita menguap, gigit semampunya, kita tahan semampunya. Karena jangan sampai ketika kita menguap itu setan masuk semua ke dalam mulut kita dan mengganggu sholat kita. Yang berikutnya juga yaitu hal-hal yang paling penting, yaitu menahan lapar dan menahan muhajat, dan itu hukumnya makruh. Nah, ketika makanan sudah disuguhkan, silahkan utamakan makanan dulu. Kemudian pada saat kita sholat, jika ingin berhadas, maka atau ingin mohon maaf, jika ingin membuang hajat, silahkan membuang hajat. Jangan sampai nanti ketika kita sholat, kita menahan hajat kita, maka itu hukumnya makruh, membuat ketidakhusyuan dalam sholat. Demikian demikian pemaparan tentang beberapa makruh dalam sholat. Semoga dari video ini kita dapat mengambil banyak pelajaran dan terutamanya kita dapat mengamalkannya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata atau tutur kata yang bisa menyinggung perasaan jemaah dimanapun berada. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kemudahan untuk beribadah kepadanya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.